yang adibudaya namo buddhaya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Waisak, di mana kita memperingati menurut orang Buddha itu 3 peristiwa: kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan paranibbanang yang sang Buddha. Sekali lagi, peristiwa ini adalah peristiwa ritual, bukan peristiwa sejarah. Artinya kapan terjadi kelahiran, paranibbanang, atau mencapai penerangan sempurna, tepatnya nobody knows. Nobody knows. Ini adalah kesepakatan kita di PBB, lalu diperingati pada satu hari. Apakah betul peristiwa itu tercapai pada saat hari yang sama di tahun-tahun yang berbeda? Nobody knows. Ini kan kesepakatan kita. Bahkan sekarang kalau kita lihat di dunia, Malaysia, Singapura, beberapa negara Buddhis memperingati Waisak itu mereka menggunakan kalender internasional. Kalau kita kan masih menggunakan Imlek pendekatannya, lunar. Nah, kalau mereka enggak, mereka pakai kalender internasional. Kalau Mahayana kan Sigwe Cepe, bulan 4 tanggal 8 Imlek. Nah, itu kita memperingati kelahiran sang Buddha, yaitu pemandian Buddha Rupang atau Ivo bahasa Mandarinnya. Nah, kalau mereka memperingati bulan April tanggal 8. Nah, tidak mau tahu lunarnya kapan, mereka nggak mau tahu, mereka peringati bulan 4 tanggal 8. Atau bahkan sebagian negara-negara Buddhis lainnya itu ada yang memperingati di bulan Mei ini. Di bulan Mei ini purnama pertama di bulan Mei. Nah, itu yang mereka peringati. Jadi mereka gunakan kalender Masehi. Nah, atau bahasa Chinese-nya Yangli, bukan lagi Imli. Nah, Imli itu kan dari terjemahnya Imlek. Nah, kalau kita biasanya kita gunakan kalender Imlek. Itu kan tradisi Sukong, dari peninggalan Sukong Asin dari dulu ya begitu. Nah, Sigwe Cepe, Imlek, kita memperingati pemandian Rupang Buddha, Ivo. Buddha kecil itu kita mandikan. Lalu kemudian Cap Go atau caplaknya nanti baru Waisak. Selalu begitu. Tapi sekarang dunia berubah, kan anicca. Nah, beberapa negara Buddhis memperingatinya berdasarkan kalender Masehi. Itu yang terjadi. Sebetulnya peringatan-peringatan itu kan akhirnya menjadi tradisi kalau kita tidak mengambil esensinya. Esensi daripada peristiwa-peristiwa ini adalah kehidupan kita sendiri. Kita lahir, kita besar, dewasa, dan kemudian kita harus meninggal dunia. Itu kan sebetulnya adalah esensi daripada waktu yang berjalan pada diri kita. Sama dengan cerita, ada kan cerita yang top dari China itu, merupakan salah satu buku sastra yang dianggap paling penting di China, yaitu Xi Ji atau Journey to the West. Dua nama ini mungkin agak asing, tapi kalau yang populernya namanya dalam Sun Gokong, itu semua orang tahu. Nah, Xi Ji atau Journey to the West, terjemahannya perjalanan menuju barat. Artinya apa? Artinya dia dari timur. Kalau tidak dari timur gimana ke barat? Pasti dari timur. Dari timur berjalan ke barat. Timur adalah tempat matahari terbit. Nah,
Barat adalah tempat matahari tenggelam. Jadi jangan dengerin kalau ada orang bilang biar matahari terbit dari barat, saya tetap milih si anu. Oh, nggak ada matahari terbit dari barat, ya, tetap dari timur ke barat. Nah, artinya perjalanan hidup dari lahir sampai mati, sampai meninggal dunia. Nah, itu perjalanan itu kita didampingin oleh Sikra Sakti, yaitu pikiran. Kemudian kita juga didampingi oleh nafsu rendah, termasuk nafsu berahi, yaitu pakai. Kita juga didampingin oleh Sachen atau siluman kerang yang bodoh tapi setia. Kita juga didampingi oleh seekor kuda, yaitu berupa ekonomi, berupa kemampuan mobilitas dan macam-macam. Nah, kita itu siapa? Tong Samcong itu sendiri, Pendeta Tong. Nah, saya waktu ke India, ke daerah Nalanda, bekas Universitas Nalanda, tidak jauh di kota itu ada istananya, dibangunkan oleh teman-teman Buddhis dari Taiwan kalau tidak salah. Suatu istana yang cukup indah untuk Pendeta Tong ini. Nah, tapi di sana dia tidak disebut dengan Tong Samcong. Nah, ada. Jadi ini benar-benar manusia in history, manusia dalam sejarah, ada orangnya. Tapi apakah ada cerita seperti film Sun Gokong itu? Ya nggak ada. Itu cuma metafora. Tetapi itulah yang mendampingi kita selama hidup. Pikiran kita, nafsu kita, kemampuan ekonomi kita. Dan kita diharapkan menjadi Tong Samcong itu, bisa mengendalikan semuanya. Kita bisa menempatkan semuanya secara ideal pada tempatnya yang tepat. Nah, itu juga suatu perjalanan. A journey. A journey kan perjalanan. Nah, demikian juga dalam peristiwa Waisak ini. Ini ada suatu peristiwa. Peristiwa itu kan event. Event itu kan tergantung pada waktu. Waktu itu ada waktu yang terlahir, misalnya pagi hari, waktu itu berjalan sampai menuju malam. 3 peristiwa ini adalah memperingati, mengingatkan diri kita bahwa kita lahir, menjadi dewasa, kemudian kita akan meninggal dunia. Apakah kita bisa mengambil intisari dari cerita ini? Dari peristiwa-peristiwa itu sangat bergantung pada kebijakan kita, kebijaksanaan kita. Saya harap umat Buddha dapat menyadari bahwa semua, kata orang kan begini, semua waktu ada orangnya, semua orang ada waktunya. Nah, artinya kita harus dapat menempatkan diri kita sesuai dengan waktu, porsi, dan tempatnya, sehingga kita tidak jadi salah gaul, kita nggak jadi salah tempat gitu. Saya kira itu, kalau kita bisa menempatkan diri, maka kebijaksanaan tercapai. Mungkin itu dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat Hari Raya Waisak.